Hai, selamat pagi, shalom anak-anakku kelas 3, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 3 masih melanjutkan di materi 6, yaitu Allah mencipta keragaman flora. Kalau kemarin Budian sudah menjelaskan tentang manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia, diantaranya sebagai sumber oksigen, kemudian sebagai sumber pangan, dan mencegah bahaya banjir dan erosi. Nah, untuk pagi hari ini Budian akan melanjutkan materinya. Yuk, mari kita mau belajar. Manusia dapat menanam dan merawat tumbuhan, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Ya, benar sekali. Karena apa? Manusia itu tidak bisa memberi pertumbuhan pada pohon atau tumbuhan. Manusia tidak bisa. Karena apa? Manusia ini terbatas. Manusia ini adalah makhluk ciptaan. Lah, yang memberi pertumbuhan pada tanaman atau tumbuhan adalah Tuhan sendiri. Manusia harus dapat menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab agar terus dapat mendatangkan manfaat bagi manusia pada era sekarang ini atau masa sekarang ini dan masa yang akan datang untuk generasi yang berikutnya. Usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah pengolahan tanah dan pertanian. Ya, tanah itu diolah. Ya, contoh di sawah. Sawah itu diolah sedemikian rupa sehingga apa? Menghasilkan manfaat dalam kehidupan manusia. Loh, kenapa? Karena sawah tadi ditanami tanaman padi. Ya kan? Nah, kalau panen padi tersebut diolah, maka akan menjadi apa? Akan menjadi beras. Beras itu dijual ke pasar, ya kan? Oleh petani kan? Beras dijual di pasar. Nah, kemudian orang tua kita, mama dan papa, ya, mama atau papa beli di pasar, beli beras, dibawa pulang, beras diolah, dinanak menjadi apa? Nasi, ya kan? Bisa kita makan bareng apa? Lauk pauk dan sayur mayur, ya kan? Nah, kemudian pengolahan perkebunan dan kehutanan. Perkebunan diolah, tanah perkebunan diolah dengan ditanami contoh tanaman sayur, ya. Ada bayam, sawi, brokoli, kacang panjang mungkin atau buncis, ya kan? Ditanami labu siam atau labu kuning atau lobak, mungkin pete, ya kan? Itu bermanfaat untuk sumber pangan manusia itu sendiri. Iya kan? Nah, atau mungkin ditanami, ya, perkebunan itu ditanami jagung, bisa loh ya, singkong, ketela, ya kan? Bisa. Dan semuanya itu apa? Untuk manfaat kehidupan manusia. Kemudian hutan diolah, ya kan? Kalau seandainya manusia itu, ya kan, menebang pohon di hutan, perlu diperhatikan, ya kan? Dengan adanya apa? Tebang pilih. Jadi mana pohon yang sudah layak ditebang. Nah, tidak hanya ditebangi tok, tetapi perlu usaha. Tindakan selanjutnya yaitu apa? Reboisasi, penghijauan kembali, penanaman pohon kembali sehingga hutan tidak menjadi gundul, hutan tetap lestari. Nah, kalau seandainya musim penghujan itu tiba, kalau hutan itu tidak gundul, otomatis tidak terjadi banjir, ya. Kalau hutan itu gundul, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, musim penghujan tiba, otomatis banjir itu akan menerjang manusia. Bahkan tanah longsor, yang rugi siapa? Manusia itu sendiri. Nah, untuk itu kita sebagai manusia harus bertanggung jawab dalam melestarikan apa? Tumbuhan, alam ciptaan Tuhan. Nah, kemudian apa? Penanggulangan penyakit hama. Kadangkala di sawah, di kebun, di hutan itu mungkin ada serangan hama, ya.
Contohnya hama wereng, mungkin hama tikus, bisa lah ya, atau hama yang lain. Nah, untuk itu para petani, tidak hanya para petani, kita sebagai manusia ya yang bertanggung jawab atas kelestarian ya alam ciptaan Tuhan, itu ikut membantu dalam apa? Menanggulangi serangan hama dengan cara apa? Memberikan semprotan cairan pembasmi hama, mungkin begitu ya. Nah, kemudian memelihara, merawat tumbuhan tersebut dengan baik, iya kan? Nah, manusia yang pekerjaannya mengolah tanah untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan bahan pangan disebut petani, benar sekali ya. Hutan disebut sebagai paru-paru dunia karena di hutan banyak tumbuh-tumbuhan dan merupakan sumber oksigen yang baik. Pemerintah Indonesia juga mengupayakan apa? Pelestarian alam, yaitu apa? Dengan cara penanaman pohon secara massal, go green, ya. Ada kapan itu ya Pak Presiden itu memberikan contoh kepada kita ya dengan menanam pohon mangrove di tepi apa? Di tepi pantai. Ya, sehingga apa? Kalau pohon mangrove itu ya kan tumbuh besar, otomatis ya kan tidak akan terjadi apa? Banjir. Kalau di pantai tidak akan terjadi abrasi karena apa? Ada akar pohon yang mengikat itu air ya kan. Nah, kemudian memberikan bibit secara cuma-cuma. Jadi pemerintah sudah menyediakan bibit penyu ya kan, namanya penangkaran ya. Ada bibit ikan lele ya kan? Ada bibit udang, ada bibit mungkin burung merpati, begitu ya. Itu namanya penangkaran, ditangkarkan sehingga apa? Tidak akan punah. Begitu juga dengan tumbuhan, ada bibit-bibit mangrove yang ditanam ya. Mangrove itu adalah pohon bakau ya, atau mungkin pohon yang lain, mungkin pohon jati ya kan, atau bambu bisa ditanam di hutan. Nah, kalau kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab dan kita laksanakan penuh dengan keikhlasan dan sukacita, maka ya kan alam semesta ini pasti lestari, dan untuk masa sekarang ini dan masa yang akan datang, generasi kita nanti ya kan bisa menikmati itu. Kemudian mendirikan cagar alam. Kalau untuk tumbuhan ya namanya cagar alam. Apa itu? Tempat untuk melindungi berbagai jenis tanaman agar tidak punah ya kan. Nah, bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan manusia adalah akar ya kan. Ada akar yang menggembung yang dapat dimakan manusia. Contohnya apa? Singkong. Lah, singkong itu sebenarnya akar, tapi yang menggembung, ya kan? Kemudian apa lagi? Wortel. Kemudian kentang, ya kan? Ketela. Sebenarnya akar tapi menggembung. Dan itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Kan? Ya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita itu luar biasa ya, menyediakan pangan kepada kita manusia dengan apa? Dengan luar biasa, tidak terpikirkan oleh manusia, tidak terpikirkan oleh kita, tetapi Tuhan sudah sediakan untuk kita. Amin anak-anak ya. Nah, kemudian apa? Untuk bambu atau jamu disebut juga toga. Apa itu toga? Tanaman obat keluarga. Misalnya apa? Jahe, ya kan? Serai. Nah, jahe dan serai bisa dibuat sebagai bahan minuman, yaitu apa? Wedang jahe tambah sedikit kayu manis, ya kan? Gula Jawa. Sudah jadi minuman yang dapat menghangatkan tubuh di kala musim dingin atau mungkin sedang flu dan batuk. Minum wedang jahe merah pasti dijamin apa? Manjur,
tokcer. Tetapi jangan lupakan apa? Berdoa kepada Tuhan. Ada lagi apa? Kunyit, kan? Lengkuas, daun salam, daun jeruk, kunci, kencur, dan semuanya bisa dibuat untuk bahan-bahan memasak, bahan untuk membuat jamu, ya kan? Sekali lagi kemudian sampaikan, Tuhan Allah kita itu luar biasa, anak-anak ya. Tanaman obat bisa dijadikan untuk apa? Untuk ramuan bagi kesehatan tubuh manusia. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa kepada kita, ya. Kemudian apa? Untuk pengharum pakaian, ada yang namanya akar wangi dari tumbuhan itu ya. Tumbuhan yang akarnya itu berbau wangi, namanya akar wangi. Itu bisa untuk pengharum pakaian. Nggak usah pakai parfum, simpan aja akar wangi di dalam lemari, pasti pakaian kita akan harum. Nggak percaya? Coba aja buktikan ya. Nah, kemudian dari batangnya, untuk bahan bangunan dan kayu bakar. Contoh, pohon jati atau tumbuhan jati, ya kan? Batangnya itu sangat bagus untuk bahan bangunan apa? Bikin rumah. Ya, kokoh itu ya, kayu jati namanya. Itu kokoh. Kemudian bisa dibikin lemari, ya, dibikin kursi, dibikin meja. Itu sangat apa? Kuat, tahan lama, mungkin puluhan tahun ya, tidak dimakan rayap. Luar biasa ya. Nah, kemudian tumbuhan yang lain, pohon yang lain itu batangnya bisa dijadikan kayu bakar. Kalau kita camping ya atau berkemah, biasanya kalau malam itu ya, mungkin sudah sore menjelang malam, kita akan buat api unggun ya. Perlu kayu bakar ya. Gitu ya. Tuhan sudah sediakan melalui apa? Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Nah, kan? Nah. Kemudian untuk bahan makanan, kita nggak terpikirkan ya, batang tumbuhan bisa jadi bahan pangan. Contohnya apa? Tebu. Pernah makan tebu? Itu batangnya ya, kita gigit, kita hisap itu airnya itu manis, ya. Pernah coba makan tebu? Kalau nggak percaya, silahkan buktikan, ya kan. Nah, kemudian apa lagi? Rebung. Tahu rebung? Jadi rebung itu dari bambu ya. Nah, ya. Jadi kayak tunas bambu begitu ya, yang masih muda. Itu bisa dijadikan sayur, namanya apa? Sayur rebung. Biasanya diolah berbarengan dengan nangka yang sudah tua ya, atau mungkin nangka yang belum tua. Jadi sayurnya itu namanya sayur nangka, bisa dicampur dengan apa? Rebung, ya kan? Nah, kemudian ada asparagus. Asparagus itu bisa dimasak, ditumis, ya kan? Atau mungkin dibikin ca, atau mungkin dibikin oseng. Asparagus, tumbuhan asparagus itu batangnya, tapi bisa dijadikan sebagai sumber pangan untuk siapa? Manusia. Luar biasa Tuhan kita itu, ya. Tanpa kita ini ya, tak terpikirkan oleh kita, tanpa kita mengerti ya, tapi Tuhan sudah sediakan itu bagi kehidupan kita manusia ya. Kemudian dari daun sebagai sayur ya, kangkung daunnya kan, bayam daunnya kan. Kemudian daun pepaya bisa dijadikan urap ya. Daun pepaya itu direbus ya, dijadikan urap, atau bisa bikin oseng daun pepaya. Daun singkong bisa dibikin yang namanya oblok-oblok ya, sayur oblok-oblok. Nah, atau mungkin jadikan urap juga bisa. Atau mungkin jadi lalapan. Kan? Nah, bisa kita konsumsi. Nah, kemudian apa? Untuk pembungkus makanan, contoh daun pisang sebagai pembungkus makanan, daun jati sebagai pembungkus makanan. Kemudian untuk apa? Ada juga yang dijadikan atap rumah, yaitu apa? Daun
Pohon pohon kelapa bisa dijadikan untuk atap rumah, ya. Di apa namanya? Dirakit, ya. Dirakit sehingga rapat dan untuk atap. Ya. Luar biasa anak-anak. Dari apa? Dari akar, batang, daun, ya. Bisa sebagai sumber pangan untuk manusia. Itu dari tumbuhan lah ya. Nah, ada lagi bunga. Untuk sayuran, misalnya bunga pisang. Pernah lihat bunga pisang anak-anak ya? Oke. Silakan nanti browsing di Google ya. Gambar bunga pisang kayak apa. Itu bisa dibuat sayur. Namanya kalau bahasa Jawa itu bilangnya tuntut. Ya kan? Itu bisa dibuat sayur apa? Sayur gudeg. Nah, enak loh ya. Kalau nggak percaya, bilang sama mama, tolong dimasakkan sayur gudeg dari tuntut atau bunga pisang gitu ya. Kemudian apa lagi? Bunga pepaya. Pernah lihat bunga pepaya? Kalau belum pernah silahkan browsing ya di Google-nya. Gambar bunga pepaya kayak apa? Itu bisa dijadikan sayur oseng namanya ya. Atau bisa ditumis. Nah, kemudian ada lagi turi. Nah, bunga turi. Bunga turi itu modelnya seperti kedelai, seperti edamame, tapi itu bentuknya bunga. Nah, ya. Putih, itu putih tulang warnanya. Silakan kalau belum tahu gambarnya cek atau browsing di Google ya. Nah, bunga turi ini biasanya digunakan untuk urap, sayur urap. Jadi dicampur kayak sayur bancaan itu loh ya, atau mungkin pecel ya, bisa itu. Nah, luar biasa kan Tuhan kita itu ya, sedemikian detail memikirkan kan, kebutuhan manusia. Nah, kemudian ada lagi buah sebagai sumber vitamin dan protein bagi manusia. Berbagai macam buah yang Tuhan sediakan, dari anggur, apel, alpukat, mangga, semangka, durian, rambutan, kelengkeng, nanas, dan masih banyak lagi. Itu menjadi sumber protein dan vitamin untuk kesehatan tubuh manusia. Ya. Untuk apa lagi? Ada yang dimakan dan ada yang dijadikan sayur. Benar. Contoh tomat ya. Kalau tomat ini ada dua jenis ya. Ada tomat khusus untuk sayur dan ada tomat itu tomat buah, ya kan? Pepaya itu kalau masih mentah, belum matang ya. Kalau matang otomatis kan jadi buah. Kalau masih kemerampo dalam bahasa Jawa, belum matang bener, itu bisa dijadikan sayur oseng ya. Namanya sayur kates dalam bahasa Jawa ya, atau sayur pepaya oseng. Ya, kan? Bisa. Nah, kemudian nangka muda itu bisa dijadikan sayur gudeg. Kalau nangka udah matang kan itu jadi buah, kan? Nah, anak-anakku, Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus, luar biasa kuasa dan karyanya, kasihnya untuk siapa? Kita manusia. Tuhan Allah begitu detail memperhatikan ya, memberikan kebutuhan sudah disediakannya untuk kita manusia. Tumbuhan aja ya, dari akar, batang, daun, bunga, dan buah bisa dikonsumsi manusia. Iya, luar biasa Allah kita itu ya, mulia, agung karyanya. Nah, untuk itu anak-anak, kita sebagai manusia harus merespon karya Allah, kasih Allah yang sudah diberikan kepada manusia, kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melestarikan, merawat dan memelihara tumbuhan atau alam ciptaan Tuhan. Oke anak-anak ya? Oke. Iya, pelajaran kita sampai di sini dulu. Untuk tugasnya, silakan anak-anak menggambar, ya toh? Menggambar tumbuhan buah. Kalau kemarin kan tumbuhan sayur dan bunga. Oke. Sekarang tugasnya adalah menggambar tumbuhan buah.
ya kan? Boleh apa saja, silakan menggambar tumbuhan buah 2 ya di buku gambarnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.